Film Walid yang viral di media sosial ternyata diambil dari kisah nyata. Ini kasus ajaran sesat yang terjadi di Malaysia. Kira-kira bagaimana video selengkapnya? Sebelum masuk ke video pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terupdate dari kami. Film Bida'ah dengan tokoh antagonis Walid yang viral di internet ini rupanya terinspirasi dari kisah nyata. Inilah kasus ajaran sesat yang pernah menggegerkan Malaysia. Produser dan penulis film Bida'ah, Erma Fatimah, dalam postingan di akun Instagram, menunjukkan tokoh Walid dan film Bida'ah menjadi sangat viral dalam pencarian TikTok di Malaysia dan Indonesia. Seperti diberitakan di media Malaysia, Erma mengaku kalau filmnya berdasarkan kisah nyata. Erma mengaku pernah terjebak dalam kasus aliran ajaran sesat di negeri jiran itu. Menurut Erma, ajarannya benar, zikirnya juga benar, dan ia awalnya senang belajar agama di kelompok itu. Hingga akhirnya terungkaplah kasus pelecehan seksual. Erma tidak pernah menyebutkan nama aliran sesat yang dimaksud. Namun beberapa tahun lalu, puncaknya di tahun 2024, Malaysia pernah geger dengan aliran sesat Global Ikhwan Service dan Business atau GISB. Pernah diberitakan oleh The Rakyat Post Malaysia, GISB didirikan tahun 1997. Awalnya bernama Rufaka, lalu mengganti nama hingga jadi GISB pada tahun 2010. GISB berbentuk perusahaan yang sanggup melebarkan bisnis ke 20 negara dengan 5.000 pegawai. Asetnya mencapai 325 juta ringgit Malaysia atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Semua tampak baik-baik saja hingga pada 11 September 2024, polisi di Raja Malaysia menggerebek 20 rumah sosial milik GISB yang berisi anak-anak di Selangor dan Negeri Sembilan. Totalnya ada 625 anak yang diselamatkan dari usia 2 hingga 28 tahun. 384 anak ada tanda kekerasan seksual, 13 anak ada tanda disodomi, dan demikian yang pernah diberitakan oleh Berita Malaysia. Rupanya, polisi bergerak setelah ada 14 laporan sejak tahun 2011. Polisi pun dikritik karena terlambat bergerak. Mereka beralasan butuh waktu lama untuk mengumpulkan bukti-bukti. GISB awalnya membantah ada kasus sodomi, lalu kemudian Dirut GISB Nasiruddin Mo Ali mengakui ada 1 sampai 2 kasus sodomi, namun membantah tuduhan perdagangan Malaysia. Polisi pun bergerak. Dirut GISB, istrinya, serta para petinggi GISB akhirnya ditangkap. Bahkan ada yang ditangkap di perbatasan Malaysia-Thailand karena diduga hendak melarikan diri. Polisi menetapkan 171 tersangka dan membekuk 96 rekening bank GISB. Jadi, bagaimana menurut kalian? Kira-kira, apakah kalian juga pernah mengalami hal yang serupa atau mengetahui tentang kasus aliran ajaran sesat? Jangan lupa memberikan tanggapanmu di kolom komentar. Juga jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terupdate dari kami.